Banyak yang bertanya, mengapa TNI tidak langsung mengerahkan tank, artileri, bahkan jet tempur untuk menghancurkan KKB atau OPM di Papua? Padahal kita tahu, Indonesia memiliki kekuatan militer besar, lengkap dengan pasukan elit, helikopter serbu, hingga rudal udara ke darat. Apakah TNI tidak serius? Atau justru ada strategi besar yang tak kita pahami? Karakter konflik Papua bukan perang terbuka. Untuk memahami kenapa TNI tidak menggunakan senjata berat, kita harus tahu dulu, ini bukan perang terbuka. Papua bukan medan tempur antara dua negara dengan garis depan yang jelas. Lawan TNI bukan militer asing, tapi kelompok kecil bersenjata, bergerak cepat, menyebar, dan menyamar di tengah warga sipil. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyerang dari balik hutan, lalu menghilang ke pegunungan. Lokasi mereka berpindah-pindah, sulit dideteksi, dan sangat mengenal medan. Inilah yang membedakan konflik di Papua dari operasi militer biasa. Menggunakan senjata berat dalam kondisi seperti ini justru bisa menyebabkan korban sipil, kerusakan desa, dan bahkan menimbulkan sentimen negatif terhadap TNI sendiri. TNI tidak ingin memenangkan perang, tapi kehilangan hati rakyat. Karena di Papua, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan operasi, tapi kepercayaan masyarakat dan stabilitas jangka panjang. Papua, merdeka, merdeka, merdeka. Maluku, merdeka, merdeka. Batasan hukum dan pandangan internasional. Banyak yang lupa bahwa TNI bukan hanya bertempur dengan senjata, tapi juga dengan aturan hukum dan sorotan dunia internasional. Dalam operasi militer di dalam negeri, penggunaan kekuatan bersenjata tidak bisa sembarangan. TNI terikat oleh undang-undang, hukum humaniter internasional, dan prinsip-prinsip HAM yang wajib dihormati oleh setiap negara berdaulat. Penggunaan artileri berat, bombardemen udara, atau serangan langsung tanpa verifikasi sasaran berisiko menimbulkan korban sipil, merusak fasilitas umum, dan memberi celah bagi dunia internasional untuk menyerang Indonesia melalui opini global. Beberapa aktor luar justru mencari momen seperti ini untuk menggiring narasi bahwa Indonesia melanggar HAM agar Papua didorong menuju forum internasional. Itulah sebabnya TNI bertindak secara terukur dan profesional. Tujuannya bukan hanya menumpas musuh, tapi menjaga kedaulatan Indonesia tetap diakui secara hukum internasional. Karena menang secara militer saja tidak cukup, kita harus menang secara diplomasi dan citra. Agak cepat, com. Yang belakang. Strategi senyap, presisi, dan pendekatan humanis. Lalu, bagaimana sebenarnya TNI bergerak di lapangan tanpa sorotan media, tanpa keramaian? TNI melancarkan operasi senyap berbasis intelijen dan pendekatan humanis. Pasukan yang diturunkan bukan batalion besar, melainkan unit-unit elit terlatih seperti Raider, Kopassus, Paskas, dan Satgas Gabungan. Mereka bergerak dalam tim kecil, menyusup, memburu dengan presisi tinggi, dan meminimalkan kontak terbuka. Di langit, drone intai dan helikopter serbu bekerja tanpa henti. Tapi bukan untuk menebar kehancuran, melainkan untuk memantau, mengisolasi, dan mengamankan titik-titik rawan. Tapi kekuatan TNI tidak berhenti di ujung senjata. Ada kekuatan lain yang lebih tenang, namun lebih dalam, pendekatan teritorial. Melalui program Binter, pembinaan teritorial, TNI masuk ke desa-desa. Mereka hadir sebagai guru, tenaga medis, bahkan pembina ekonomi lokal. Mereka membangun kepercayaan, menyerap aspirasi, dan membina hubungan langsung dengan masyarakat adat. Ini bukan operasi militer biasa. Ini adalah perang yang dimenangkan lewat hati dan kepercayaan. Karena separatisme tidak tumbuh di medan perang, ia tumbuh ketika rakyat merasa ditinggalkan. Maka TNI menjawabnya bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan empati, kehadiran, dan dedikasi.
Karena di Papua, musuh sesungguhnya bukan hanya kelompok bersenjata, tapi ketidakpercayaan. Dan itulah yang sedang TNI patahkan, langkah demi langkah, desa demi desa. Agak cepat, Cum. Cepat, Cum. Jadi, kenapa TNI tidak menggunakan senjata berat dalam menghadapi OPM atau KKB di Papua? Jawabannya, bukan karena kita lemah, bukan karena tidak punya kekuatan, tapi justru karena TNI punya kendali penuh atas kekuatannya. Dalam setiap konflik, ada dua pilihan, menang dengan kekuatan brutal atau menang dengan strategi yang cerdas dan bermartabat. TNI memilih jalur yang kedua, mengutamakan ketepatan, menjaga rakyat sipil, menghindari kecaman global, dan tetap menjaga stabilitas jangka panjang. Karena sekali kita lepas kendali, kerusakan bukan hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di panggung diplomasi internasional dan hati rakyat Papua sendiri. Di medan operasi, TNI bisa bertindak keras, tapi juga bisa bertindak bijak, dan itulah kekuatan sejati sebuah tentara profesional. Bukan sekadar menembak, tapi tahu kapan harus menembak dan kapan harus menahan diri. Karena Indonesia bukan hanya ingin menang hari ini, tapi juga menang untuk masa depan.